Oke, jadi kita ngelanjutin yang skenario satu ini. Kemarin kan udah ketahuan ya diagnosisnya itu dislipidemia. Nah, sekarang kita bahas nih sasaran belajarnya. Ada tentang dislipidemia itu sendiri. Nanti kita bahas dari mulai definisi, etiologi dan faktor risiko, klasifikasi, terus juga patofisiologi, gimana mendiagnosisnya dan tata laksananya, serta komplikasinya, plus gimana sih proses atau perjalanan dislipidemia ini sampai menimbulkan komplikasi. Dan di sini ada sasaran belajar tambahan. Nice to know ya untuk teman-teman kalau misalnya karbohidrat tinggi, bagaimana dengan kolesterol? Kemudian ada contoh makanan dan kandungannya yang menyebabkan dislipidemia. Gitu. Oke, kita mulai. Pertama, tentang definisi dari dislipidemia. Nah, ini kakak bawa dari Panduan Pengelolaan Dislipidemia di Indonesia dari PERPEMI atau Persatuan Dokter-Dokter Endokrin gitu di Indonesia. Nah, untuk dislipidemia ini sendiri, itu adalah kelainan metabolisme lipid yang ditandai dengan peningkatan ataupun penurunan kadar fraksi lipid. Nah, peningkatan atau penurunan yang dimaksud adalah peningkatan kolesterol, kolesterol total, LDL atau trigliserida, serta yang turun itu satu yaitu HDL atau high density lipoprotein. Nah, cara mengetahui ini meningkat atau turunnya itu dari mana sih? Teman-teman harus hafal dulu tentang kadar normalnya dari kolesterol, LDL, HDL, dan juga trigliserida. Nah, untuk kolesterol ini yang diinginkannya itu kurang dari 200. Jadi kalau udah lebih dari 200, itu dia tinggi. Terus untuk LDL, dia bagusnya kurang dari 100. HDL itu bagusnya lebih dari 60, karena kita kan pengennya HDL tuh tinggi gitu. Karena dia lemak yang baik gitu dalam tanda kutip ya. Terus ada trigliseridnya itu diharapkan kurang dari 150. Nah, kalau udah abnormal memenuhi ini kriteria ini ya, kolesterol, LDL atau trigliseridnya meningkat disertai dengan penurunan HDL, maka itu menjadi dislipidemia. Kemudian kita lanjut nih ke etiologi dan juga faktor risikonya. Etiologinya di sini kakak bagi jadi dua, ada faktor genetik dan juga non genetik. Untuk genetik ini dia itu mungkin kemarin juga sempat disinggung ya tentang familial hiperkolesterolemia. Nah, untuk genetik ini tuh banyak banget jenisnya teman-teman. Tapi salah satunya adalah orang-orang yang memang secara genetik memiliki kecenderungan reseptor LDL-nya itu kurang. Misalnya ini salah satu contohnya reseptor atau mutasi pada reseptor LDL. Nah, maksudnya gimana sih mutasi reseptor LDL ini? Jadi, seperti yang kita udah belajar nih sebelumnya, bahwa LDL itu kan dia akan didegradasi di liver, di hati gitu. Nah, untuk didegradasi, LDL itu dia akan masuk ke liver melalui reseptornya. Itu LDL itu akan menempel dengan reseptornya, reseptor LDL. Kemudian ini di liver ya, di liver. Kemudian dia akan dimusnahkan gitu ya, dimusnahkan. Nah, apabila reseptornya ini dia nggak ada atau kurang karena mutasi, maka LDL tuh nggak bisa dimusnahkan. Artinya nanti dia akan tetap tinggi dan jadilah hiperkolesterolemia epidemia seperti itu. Nah, itu untuk yang genetik. Tapi untuk genetik ini biasanya kita tanya juga ya pasiennya dari keluarganya apakah ada kecenderungan dislipidemia atau tidak. Nah, kedua yang non genetik atau di sini adalah tentang faktor gaya hidup. Gaya hidup ini seperti apa? Ini ada gambarnya nih teman-teman. Jadi gaya hidup yang sedentary namanya, ya, sedentary lifestyle. Nah, sedentary lifestyle itu adalah gaya hidup di mana seseorang tuh banyak mengonsumsi makanan, tapi olahraganya kurang gitu, atau aktivitas fisiknya kurang. Jadi dia hanya bersantuy gitu ya, aktivitas fisik. Nah, inilah sedentary lifestyle. Ini yang menjadi faktor utama dalam patogenesis dari dislipidemia ini. Makanya kita ingat lagi nih kasus skenario kita yang di pertemuan sebelumnya dijelaskan bahwa oh pasiennya seneng makan makanan olahan, bila di olahraga. Nah, dia udah berarti udah masuk ke sedentary lifestyle yang menjadi faktor non genetiknya. Nah, kemudian di sini
ada faktor risikonya. Faktor risikonya yang pertama itu bisa karena obesitas juga. Obesitasnya itu di mana ketika pasien itu memiliki banyak sekali sel adiposit, maka itu bisa meningkatkan produksi VLDL dan juga penurunan degradasi dari kilomikron. Nah, untuk obesitas ini, obesitas DM kumpulan yang disebut nanti metabolic syndrome, itu tuh dia punya keadaan inflamasi gitu tubuhnya. Jadi nanti akan menginduksi si liver itu untuk menghasilkan VLDL atau menghasilkan kolesterol lebih banyak sehingga dia bisa memperparah dislipidemianya juga. Kemudian juga ini ya DM, pada DM itu ada resistensi insulin yang nantinya akan mengganggu lipolisis trigliserid. Jadi trigliseridnya itu tidak dihancurkan dan juga uptake dari LDL-nya akan terganggu. Uptake itu tadi yang kakak jelaskan yaitu di reseptornya ini. Kemudian juga ada keadaan hipotiroid, ini bisa jadi faktor risiko juga yang memperparah, karena hipotiroid itu bisa menurunkan degradasi LDL. Metabolisme tubuh itu akan menurun dengan kondisi hipotiroid, teman-teman. Kemudian konsumsi alkohol. Nah, untuk yang pasien-pasien yang sering minum alkohol, ini VLDL-nya justru meningkat nih disintesisnya sama liver. Jadi trigliserid juga meningkat dan jadilah dislipidemia. Kemudian juga merokok, di mana pada pasien-pasien yang merokok itu dia terjadi stres oksidatif. Jadi reaktif oksigen spesiesnya itu lebih banyak gitu. Sehingga nanti akan terjadi state inflamasi yang menyebabkan di liver itu sintesis HDL itu berkurang gitu. Jadi HDL-nya turun. Nah, kemudian ada juga obatan yang bisa memperparah dislipidemia. Contohnya itu steroid. Makanya kalau pasien yang sering makan steroid itu kan bisa jadi gemuk, kemudian juga uh, meningkat dan juga lipidnya meningkat. Kemudian juga penggunaan kontrasepsi. Misalnya memakai kontrasepsi oral kombinasi itu bisa meningkatkan kadar lipid juga. Nah, ini ya tingginya kolesterol dan juga LDL. Ini untuk etiologi dan faktor risikonya. Nah, ini ada hal menarik juga nih teman-teman. Sedentary lifestyle ini kan mungkin kita pernah ngalamin kali ya waktu COVID, waktu PJJ gitu. Nah, kebanyakan orang kurang nih aktivitas fisiknya karena kita ya nggak bergerak gitu kan, apa diisolasi gitu. Nah, kemudian di sisi lain mungkin makan banyak gitu dan ternyata memang kaitan juga nih ketika COVID itu prevalensi dari dislipidemia dan obesitas teman-teman. Jadi ya karena adanya si sedentary lifestyle ini, yaitu sebuah intermezzo aja. Nah, kita lanjut ke klasifikasi. Jadi dislipidemia ini dia jenis, ada yang primer atau sekunder. Untuk yang primer itu artinya dia itu nggak ada penyakit lainnya. Jadi biasanya ini karena tadi ya faktor genetik. Yang tadi etiologi nomor satu ya, faktor genetik. Nah, disebutkan ya familial, dislipidemia karena tadi ya keturunan, juga faktor kecenderungan di keluarga. Sedangkan untuk yang sekunder di sini adalah yang terjadi akibat suatu penyakit lainnya. Misalnya, tadi juga sudah disinggung tentang hipotiroidisme, sindroma nefrotik. Ada sindroma nefrotik itu kolesterol meningkat nih teman-teman. Terus ada juga DM dan juga sindroma metabolik. Nah, ini penyebab dislipidemia sekunder nih teman-teman. Jadi ada penyakit penyerta atau penyakit lainnya nih yang menyertai si dislipidemianya. Itu contohnya itu hipotiroid, sindrom nefrotik, terus juga ada lupus, multiple myeloma. Ini terapi karena obat-obatan, progestin ya tadi kontrasepsi, terus juga ada konsumsi steroid dalam jangka waktu yang lama. Kemudian juga ada kolestatik hati dan untuk terapi inhibitor protease HI. Dan ini nih yang bisa meningkatkan trigliserida dan VLDL, ada gagal ginjal, DM, obesitas, konsumsi alkohol, dan lain-lain. Sudah ada penyerta dari penyakit-penyakit ini bisa dikatakan dia dislipidemia sekunder, gitu dengan underlying disease-nya. Oke, nah untuk patofisiologinya di sini kakak jelaskan lagi ya teman-teman bahwa ini berkaitan juga dengan tadi yang kemarin fisiologi dari metabolisme lipid. Jadi ketika pasien itu makan makanan lemak yang tinggi, nih, maka dia akan dicerna juga lebih banyak gitu. Jadi bahan lemaknya banyak,
maka yang dicerna pun lebih banyak dan yang diemulsifikasi itu lebih banyak. Nah, ini emulsifikasinya oleh apa, teman-teman masih ingat? Nah, betul. Emulsifikasinya itu oleh bile acid ya. Bile acid. Terus akan dipecahlah oleh enzim lipase di pankreas. Di sini ada lipase pankreas. Kemudian dia itu nanti akan trigliserid. Kemudian akan diangkut oleh kilomikron. Nah, karena lemaknya tadi yang dimakan banyak pasiennya, maka yang diangkut pun akan lebih banyak. Oleh karena itu, trigliseridnya juga lebih banyak. Oh, ini udah ditulis ya. Nah, trigliseridnya akan lebih banyak. Nah, kemudian karena trigliserid lebih banyak juga diangkut, berarti yang disimpan di organ-organ juga akan lebih banyak. Di otot lebih banyak, di sel adiposit juga lebih banyak. Nah, kalau di otot, mungkin kita bisa gunakan sebagai cadangan energi ya, teman-teman. Bisa diubahlah si free fatty acid itu menjadi ATP dan dipakai untuk bergerak gitu. Nah, tapi kalau misalnya udah kebanyakan, nih, oh, misalnya otot nih bilang, sebenarnya udah cukup nih adipositnya. Jadi nanti dia akan disimpan di sel adiposit, teman-teman, atau sel lemak. Nah, untuk si sel lemak ini, ketika kebanyakan trigliseridnya, maka dia itu akan berkompensasi untuk menampung, gitu. Entah itu dia jadi lebih membesar sel lemaknya, atau lebih banyak. Nah, kalau teman-teman tahu, mungkinnya si gambaran sel adipos itu dia kayak gini nih. Sebentar cari warnanya yang panjang deh. Nah, ini ya. Sel lemak tuh kayak gini, dia intinya hanya ada inti di kecil di pinggiran. Nah, sisanya dia tuh mengandung trigliserid, 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 trigliserid. Ini sel lemak kayak gini. Nah, kalau misalnya trigliseridnya kebanyakan, maka dia itu akan menjadi lebih besar lagi gitu. Ini intinya, terus dia akan mengandung lebih banyak trigliserid. Nah, itu yang disebut dengan hipertrofi dari sel adiposit. Dan juga bisa hiperplasia atau lebih banyak lagi karena memang untuk menampung dari trigliseridanya. Oleh karena itu, ketika sel lemaknya seseorang itu semakin besar dan semakin banyak, maka berat badan pun meningkat. Maka bisa jadi obesitas juga. Gitu. Nah, terus tadi balik lagi karena si kilomikron itu juga jadi lebih banyak, kemudian nanti dia akan menuju ke liver untuk nanti degradasi. Nah, di liver juga, liver itu dia ketika cadangan trigliserid atau kolesterol itu banyak, maka itu tuh akan menjadi bahan baku bagi liver untuk sintesis gitu. Jadi liver akan lebih banyak menghasilkan kolesterolnya, teman-teman. Nah, oleh karena itu sintesis VLDL-nya akan meningkat dan seperti yang kita pelajari sebelumnya, VLDL kan nanti akan berubah gitu ya menjadi LDL ketika dia mendeliverkan trigliserid-trigliserid ke organ. Oleh karena itu LDL pun akan meningkat. Nah, kemudian di sini hipertrofi dan hiperplasia adiposit itu akan terjadi alterasi dari adipokins. Yang mana ini tuh akan menyebabkan liver itu dia akan kemampuan sintesis HDL-nya akan menurun sehingga HDL pun akan menurun. Nah, oleh karena itu di sini kita udah bisa lihat nih teman-teman, ada kondisi-kondisi LDL meningkat, trigliserid meningkat, terus juga HDL turun dan kolesterol total tentu saja meningkat juga karena kan LDL, trigliserid pada meningkat. Kolesterol total meningkat juga. Nah, ini jadilah dislipidemia itu. Nah, kemudian di sini juga ada patofisiologi. Nah, ini penjelasannya mirip-mirip ya, teman-teman. Tapi nggak apa-apa biar lebih hatam lagi untuk si metabolisme lipidnya. Karena dalam memahami patofisiologi dislipidemia, itu nggak jauh-jauh dari pemahaman tentang metabolisme lipid. Nah, ini tadi ya, seperti yang dijelaskan. Jadi, untuk si lipid itu, sumber lemak itu bisa didapat secara eksogen dari makanan, atau secara endogen, itu dari si liver yang menghasilkan sendiri. Nah, untuk yang eksogen makanan, dia diabsorpsi, kemudian dia akan dibungkus oleh kilomikron. Nah, di sini ada ApoC2, AP48. Ada apolipoprotein atau protein yang mengiringi si lipo apa ya? Mengiringi
si angkutan ini gitu, si lipoprotein ini. Jadi ada ApoC2, OB48 itu nama protein yang ikut nempel, istilahnya kayak gitu ya. Nah, kilomikron tadi ngetransportasiin ke peripheral tissue, yaitu ke tadi otot sama sel adiposit. Nah, makanya dia si trigliseridnya disimpan-simpan tuh tadi di otot dan juga di adiposit. Nah, kemudian kilomikronnya tersisa kilomikron remnant. Nah, remnant akhirnya dia masuk kembali lagi ke liver untuk didegradasi. Nah, kemudian setelah itu tadi kan untuk yang eksogen ya, eksogen itu dari makanan. Kemudian yang endogen, endogen tuh si liver. Liver tuh bisa menghasilkan VLDL sendiri dari free fatty acid dan juga kolesterol serta ada protein ApoB100. Nah, tadi ya kalau misalnya makanannya udah membuat free fatty acid dan kolesterolnya meningkat, oleh karena itu sintesis VLDL di liver juga akan meningkat. Nah, VLDL balik lagi ke organ-organ di sini ke peripheral tissue, kemudian dia ngasih-ngasih intrigliserid, kemudian setelah diberikan ke organ-organ, VLDL ini dia itu akan berubah dulu nih teman-teman. Kalau di sini ada IDL atau seperti intermediate density, kalau nggak salah ya namanya IDL tuh. Nah, ya intermediate. Nah, untuk IDL ini itu adalah bisa kita bayangkan tuh kayak perantara antara VLDL menjadi LDL tuh di tengah-tengahnya ada jadi IDL dulu. Nah, jadi si IDL ini terjadi ketika VLDL udah ngasih-ngasihin trigliserid ke jaringan-jaringan perifer. Maka jadi IDL. Nah, IDL nanti bisa balik lagi ke liver, di uptake, masuk ke reseptornya, terus didegradasi. Itu di metabolisme. Terus juga bisa IDL itu masih tetap di plasma atau di pembuluh darah, kemudian ngasih-ngasihin lagi trigliserid, dan kemudian dia akan berubah menjadi LDL. Nah, nanti si LDL-nya nanti bakal balik lagi ke liver untuk didegradasi. Jadi tempat pulangnya si VLDL, LDL, dan juga HDL tuh dia akan balik lagi ke liver untuk dipecahkan kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya boleh digambarkan si VLDL itu kan dia mengandung banyak trigliserida. Dikasihin lah ke jaringan, maka dia berubah jadi IDL dulu. Terus dia muter lagi, ngasihin lagi ke jaringan, dia berubah jadi LDL. LDR kemana nih dia? Dia pulang nih, dia pulang ke liver dan akhirnya dimusnahkan. Seperti itu. Kemudian, nah di sisi lain tadi ada si HDL. Nah kalau HDL tadi fungsinya dia tuh justru ngangkut nih dari peripheral tissue atau dari otot, dari sel lemak untuk ngangkutin kolesterol-kolesterol balik ke liver dan nantinya dipecah di liver. Gitu. Jadi HDL ini disebutnya lemak baik karena dia tuh seolah-olah kayak si trigliseridnya kita pulang-pulangin aja lah ke liver gitu, jangan terlalu banyak menumpuk gitu. Makanya HDL tuh bagusnya lebih dari 60. Kita mengharapkan HDL yang tinggi. Seperti itu. Nah, kemudian cara mendiagnosisnya gimana? Cara mendiagnosisnya sebetulnya kalau secara pemeriksaan fisik atau dari tanda dan gejala itu sulit gitu. Kadang karena pasien itu dengan dislipidemia biasanya asimptomatik teman-teman biasanya ya, asimptomatik. Jadi kita lihatlah dari lab. Gitu. Jadi kita diagnosisnya itu dari lab. Nah, labnya itu ada 4 parameter yang wajib banget dicek gitu. Ini juga udah tadi ya udah dibahas di bagian definisi. Dari kolesterol totalnya dia akan meningkat, LDL-nya juga akan meningkat, trigliseridnya meningkat, dan HDL-nya turun. Jadi cara mendiagnosisnya adalah dari parameter ini aja sebetulnya. Nah, kalau dari tanda dan gejala, sebetulnya kita susah untuk menentukan, oh dia dislipidemia nih. Misalnya ada pasien, oh obesitas nih secara antropometri, kemudian waist circumference-nya besar, kemudian ada riwayat kolesterol di keluarganya. Nah, kita belum bisa mendiagnosis dia sebagai dislipidemia sebelum ada hasil lab tadi. Kolesterol total, LDL, HDL, dan juga trigliserid. Nah, kalau dari tanda dan gejala, ya biasanya tuh dia asimptomatik nih teman-teman. Tapi bisa ada manifestasinya dengan kemunculan tanda-tanda di dalam pemeriksaan fisik pasien. Contohnya ini. Nah, terbentuk santoma nih teman-teman. Santoma tuh adalah apa ya?
seperti plak yang nempel di kulit, warnanya biasanya kuning. Nih, di mata. Terus ini juga kalau kita zoom lagi, ada seperti ini ya, apa tempelan-tempelan gitu di matanya. Mungkin teman-teman pernah jumpa pasien yang ada santomanya. Nah, kayak gini. Nah, kalau misalnya di pasien ada santoma, kita boleh cek LDL, HDL, kolesterol, dan trigliseridnya. Barangkali memang dia itu sudah terkena dislipidemia. Nih, ini juga santoma lain yang ada di bagian lutut. Ini, terus juga ini di tangan. Ini tuh kumpulan dari, sebetulnya dia tuh adalah pembentukan dari foam cell. Nanti akan kita bahas ya. Kenapa bisa nempel nih di kulit gitu. Ini di tangan juga. Dan juga bisa terbentuk arcus senilis nih tadi. Kakak lupa nih si arcus senilisnya belum kelihatan. Nah ini arcus senilis yang warna putih ini yang ada di pasien kita di skenario gitu. Jadi kalau secara tanda-tanda bisa dilihat sih ada penumpukan, ada tanda-tanda dari penumpukan lemak yang berlebih, entah itu di mata atau di kulit secara umum. Tuh. Tapi untuk diagnosisnya tetap harus perlu lab. Nah, berikutnya gimana teh tata laksananya? Untuk tata laksananya, di sini kakak bahas tentang non farmakologi dulu. Karena tadi ya, untuk si em, penyebab dari dislipidemia kan ada sedentary lifestyle. Maka kita harus modifikasi dulu nih gaya hidupnya gitu. Karena kalau gaya hidupnya masih terus tidak dimodifikasi dengan obat apapun, kayak sepertinya ya kurang maksimal gitu. Kayak buat apa nih dikasih obat tapi gaya hidupnya masih tetap sama. Maka akan terus terjadi aja nih si patogenesis patofisiologinya. Nah, yang pertama itu dari aktivitas fisik supaya nanti akan meningkatkan pengeluaran energi. Hmm, Kenapa energinya harus dikeluarkan? Agar trigliserid-trigliserid yang banyak di tubuh itu bisa dipecah jadi ATP gitu. Ya nanti tuh semakin sedikit dan pasiennya bisa turun berat badannya juga gitu. Makanya tadi si sel adiposit yang mengandung trigliserid yang banyak itu ketika kita beraktivitas fisik dia tuh akan perlahan-lahan nih dipecah nih trigliseridnya nggak disimpan terus nih jadi cadangan energi tapi dipakai untuk kebutuhan kita berlari, berolahraga, atau aktivitas fisik lainnya. Nanti lama-kelamaan sel adiposit pun akan mengecil lagi atau semakin sedikit dan akhirnya berat badan pun turun dan trigliserid akan turun juga kadarnya di darah. Nah, di sini aktivitas fisiknya itu setidaknya 30 menit dengan intensitas sedang. Disarankan itu 4 sampai 6 kali per minggu. Nah, contohnya itu jalan cepat, sepeda statis, ataupun berenang. Dan juga bisa strength training, latihan otot minimal 2 hari dalam seminggu. Nah, yang sangat dianjurkan juga nanti teman-teman kalau ada pasien dislipidemia, jangan lupa edukasi untuk apa secara rutin gitu aktivitas fisiknya. Jadi kontinuitas itu sangat penting dalam aktivitas fisik di sini. Kemudian yang kedua adalah terapi nutrisi medis atau dari dietnya. Nah, itu adalah yang rendah kalori, terus bisa juga buah-buahan, sayuran, kemudian biji-bijian, ikan, dan daging tanpa lemak. Terus, nah ini, asupan lemak jenuh dan lemak trans ataupun kolesterol harus dibatasi. Nah, sedangkan ada beberapa makanan yang ternyata dia bisa nurunin LDL, contohnya ini, tanaman sterol atau serat gitu ya, serat larut air. Nah, di sini tadi ada pembahasan tentang lemak jenuh, lemak trans. Nah, jadi teman-teman untuk lemak itu dia di dokter atau manggilnya kakak aja ya. Kakak tulis di sini aja deh ya. Nah, lemak yang bagus itu adalah lemak yang eh, tidak jenuh. Lemak yang bagus itu adalah lemak yang tidak jenuh atau unsaturated namanya ya. Jenuh atau namanya unsaturated. Sedangkan lemak yang bisa memicu si dislipidemia atau lemak yang jelek gitu dalam tanda kutip itu adalah jenis lemak yang jenuh, teman-teman.
lemak jenuh atau saturated. Nah, sebenarnya apa sih perbedaan dari kedua hal ini? Jadi, untuk yang lemak yang unsaturated dan saturated itu perbedaannya sebetulnya dari struktur biokimianya gitu. Kalau lemak yang unsaturated itu dia punya ikatan ganda dengan hidrogen. Pokoknya secara struktur tuh dia berbeda. Tapi yang paling penting yang kakak rasa teman-teman harus tahu adalah lemak yang unsaturated disebut bagus itu karena dia itu eh, tidak merusak epitel gitu. Jadi dia tidak berisiko atau gimana, tidak menyebabkan tidak menyebabkan aterosklerosis. Jadi tidak aterogenik gitu. Nanti kita bahas nih tentang aterosklerosis ya di slide-slide berikutnya. Nah, jadi intinya lemak yang bagus itu dia lemak unsaturated. Contohnya apa? Contohnya adalah lemak yang dia itu dalam suhu ruangan biasanya padat. Contohnya tuh seperti alpukat, terus juga lemak-lemak yang ada di ikan gitu ya, omega 3 yang ada di ikan-ikan, terus juga lemak dari kacang-kacangan, itu bagus. Itu unsaturated. Makanya di sini disarankan kan biji-bijian, ikan, gitu. Nah, sedangkan lemak jelek, ya lemak yang jelek ini adalah lemak yang dia itu aterogenik, teman-teman. Jadi bisa meningkatkan risiko kardiovaskular, terus juga ningkatin LDL-nya itu lebih parah gitu ya. Aterogenik. Contohnya apa? Contohnya tuh adalah lemak-lemak yang dia itu dalam suhu panas tuh mudah mencair. Seperti margarin, butter, gitu. Terus juga minyak, goreng. Nah, itu lemak yang jelek. Terus di sini ada juga tentang lemak trans. Nah, ini kakak tulis lemak trans di bawahnya ya. Nah, lemak trans ini adalah lemak yang paling berbahaya ya. Jadi di literatur pun dia bilang lemak trans ini harus dihindari. Kalau misalnya lemak yang bagus ini kita masih bisa kok yang jelek ya. Yang jelek tuh kita masih bisa konsumsi kurang dari 10% per hari. Kalau yang bagus kita masih bisa kurang dari 30%. Jadi lebih banyak pun nggak apa-apa asal dalam range normalnya gitu. Sedangkan lemak trans ini dia kita harus hindari. Kenapa? Karena dia lebih parah lagi nih bikin aterogenik dan juga bikin dislipidemianya. Contoh lemak trans itu adalah cookies, biskuit, gitu-gitu. Nanti ada contoh-contohnya di slide berikutnya. Cuman lemak trans itu memang tipe lemak yang paling berbahaya. Biasanya itu terjadi atau ada di makanan-makanan yang diolah secara kompleks ya tadinya seperti cookies biskuit atau makanan yang digoreng di minyak panas. Nah, ini nice to know juga nih, di minyak panas. Ya, contohnya gorengan, itu kan digoreng di minyak goreng yang panas kan ya, terus goreng ayam, goreng apapun itu, nah itu mengandung lemak trans. Jadi sebaiknya dihindari gitu. Itu untuk terapi nutrisi medisnya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah berhenti merokok. Karena tadi kan kita udah bahas kalau rokok tuh dia bikin uh, oxidative stress, kemudian juga bikin liver jadi turun sintesis HDL-nya. Dan dia juga bisa jadi faktor risiko terhadap penyakit jantung. Terus juga mempercepat pembentukan aterosklerosis. Nah, ini dia. Dan ternyata nih ada penelitiannya teman-teman, orang yang berhenti merokok minimal 30 hari, HDL-nya tuh bisa meningkat. Karena kan tadi rokok bikin HDL turun. Jadi kalau rokoknya berhenti, HDL-nya bisa meningkat lagi. Gitu. Nah, kemudian di sini kakak kasih contoh-contoh aktivitas fisik yang bisa dilakukan. Tadi kan disarankannya itu 30 menit yang intensitas sedang. Nah, intensitas sedang tuh contohnya ini, berjalan cepat, berenang, sepeda, bermain voli, menyapu halaman pun bisa nih. Jadi teman-teman nanti kalau ketemu pasien atau misalnya mengedukasi gitu, itu bisa kasih tahu aja nih. Bahkan bisa nih menyapu halaman, terus ini apa mendorong mesin rumput, membersihkan rumah, bermain basket, bermain golf atau berdans.
Ini dari Perki. Nah, kalau ini dia rekomendasinya dari persatuan atau perkumpulan dokter jantung. Menyarankannya seperti itu. Tapi sama aja ya kayak tadi yang disarankan sama Perkeni. Nah, ini juga nih teman-teman tadi tentang terapi diet nutrisi medisnya. Total lemaknya itu disarankan 20-25% dari kalori total. Lemak jenuh karena dia berbahaya, maka dia di sini disarankannya itu untuk pasien-pasien yang dislipidemia harus kurang dari 7% gitu karena dia bahaya gitu ya dalam tanda petik. Sedangkan PUFA, MUFA ini itu adalah lemak yang unsaturated atau lemak yang tidak jenuh. Artinya ya masih boleh lah gitu. Sampai 10% tuh masih boleh karena dia kurang aterogen. Kemudian karbohidratnya 60% boleh, terutama yang karbohidrat kompleks. Kemudian serat, ini disarankan 30 gram per hari, karena dengan konsumsi serat ternyata bisa meningkatkan HDL gitu, dari berbagai penelitian. Oleh karena itu bagus nih makan serat buat pasien yang dislipidemia. Kemudian juga proteinnya 15% dari kalori total. Dan kolesterolnya harus diminimalisir. Nah, di sini ada beberapa diet suplemen juga seperti fitosterol itu dia berkompetisi ya. Ini berkompetisi dengan absorpsi kolesterol di usus sehingga nanti kolesterol-kolesterol itu tidak bisa atau dihambat untuk masuk ke darahnya. Contohnya apa nih? Fitosterol ini buah segar, kacang kenari, kacang polong. Makanya tadi disarankan pasiennya banyak-banyak makan buah sama biji-bijian. Tuh. Terus ada protein kedelai. Ini ada studi nih kalau misalnya makan protein kedelai 25 mg per hari, ini LDL bisa turun. Lumayan kan? Terus serat juga nih tadi kakak udah bilang dia punya efek hipokolesterolemik. Contohnya kacang polong, sayur, buah, sereal. Gitu. Jadi makan serat, makan buah, makan sayur, makan biji-bijian itu juga bisa bantu nurunin tuh kadar-kadar kolesterol yang abnormal. Nah, kemudian tata laksana non farmakologi ini juga nice to know juga ini tentang pengaruh perubahan gaya hidup terhadap kadar lipid. Ya tadi ya, lemak yang jenuh harus dikurangin. Yang trans apalagi nggak boleh nih. Seratnya ditingkatkan, kolesterolnya diturunkan. Yang tadi fitosterolnya udah dibahas, contohnya kacang kenari gitu. Terus berat badan juga dikurangin, aktivitas fisik ditingkatkan. Teman-teman bisa baca nih. Kemudian tata laksana non farmakologi juga ini nice to know juga ini banyak banget nih slide non farmakologi nggak apa-apa biar teman-teman nanti jago nih edukasi ke pasiennya jadi kebayang apa aja yang harus dihindari apa aja yang harus dimakan nih menurunkan kolesterol caranya dengan menurunkan ini tuh dengan mengurangi asupan lemak jenuh ya tadi yang satu rapid terus tingkatkan serat kurangi jumlah asupan karbohidrat kurangi alkohol tingkatkan olahraga kurangi berat badan dan berputar di itu-itu aja sebetulnya. Nah, kemudian tata laksana farmakologinya nih teman-teman. Tadi kan yang non farmakologi, sekarang farmakologi. Nah, yang harus teman-teman ingat bahwa obat-obatan dislipidemia itu banyak jenisnya. Ada golongan statin, golongan bile acid sequestran, golongan asam nikotinat, golongan fibrat, ezetimibe, kemudian ada inhibitor PCSK9 dan juga asam lemak omega 3. Nah, untuk target pengobatannya itu secara garis besar, kakak bisa bilang yang pertama harus diturunkan tuh LDL-nya dulu, teman-teman. Jadi karena di dislipidemia kan LDL-nya naik, kolesterol naik, TG naik, HDL turun. Gimana sih caranya gitu? Ini nih primernya itu turunkan dulu LDL. Kalau LDL udah turun, udah normal, baru teman-teman mikirin tentang si kolesterol non LDL-nya. Berarti trigliseridnya turunin, habis itu kolesterolnya turunin dan HDL-nya tingkatkan gitu. Jadi kalau pasien dislipidemi target utamanya ini pertamanya tuh turunin dulu LDL-nya gitu. Nah, ini beberapa obat ini tuh dia punya fitur yang berbeda-beda dalam menurunkan si fraksi lipid itu. Misalnya statin. Statin ini bisa menurunkan LDL 18 sampai 55%, bisa meningkatkan HDL, bisa menurunkan trigliserid juga. Terus ini bile acid, dia kemampuan menurunkan LDL-nya tuh 15 sampai 30%. Ini asam nikotinat, kemampuan menurunkan LDL-nya 5 sampai 25%. Ini fibra. Terus ezetimibe begini. Inhibitor PCSK9 seperti ini. Asam lemak omega 3, nah dia nggak ada efek menurunkan LDL-nya.
tapi dia bisa menurunkan trigliserid dan juga HDL. Jadi dia punya apa ya, fitur masing-masing gitu. Oh, si yang ini dia bisa nurunin LDL tapi nggak ada efek ke trigliserid. Yang ini dia bisa nurunin trigliserid tapi nggak terlalu nurunin LDL. Nah, dari banyaknya pilihan itu, ingat prinsip utamanya. Turunkan LDL dulu gitu. Makanya di sini karena statin ini dia punya efek menurunkan LDL yang bagus gitu ya, dan banyak di pasaran Indonesia, maka biasanya statin itu menjadi lini pertama yang digunakan. Nah ini kita lihat dulu nih contoh-contohnya apa aja. Yang pertama, statin. Tadi yang kakak bilang ya, dia itu pilihan utama nih saat ini. Nah, mekanisme kerjanya gimana? Mekanisme kerjanya, kita langsung lihat gambar aja ya. Nah, mekanisme kerjanya adalah dengan menghambat HMG-CoA. Makanya statin ini disebut juga sebagai HMG-CoA reduktase inhibitor. Karena itu menghambat kerjanya si HMG-CoA reduktase ini. Nah, HMG-CoA reduktase itu fungsinya buat apa sih, Kak? Jadi HMG ini dia itu bisa berperan penting dalam pembentukan kolesterol di liver. Jadi ceritanya ini gambar di liver ya teman-teman. Kan tadi kakak udah jelasin kalau liver itu menghasilkan kolesterol, menghasilkan VLDL gitu. Nah dengan koareduktase dia itu nanti akan berubah nih menjadi mevalonic acid dan akan menjadi kolesterol. Oleh karena itu kalau reduktasenya dihambat atau diinhibit sama si statin, mevalonic acidnya akan turun gitu karena kan ininya dihambat nih, terhambat nih prosesnya, dan kolesterolnya pun akan turun, VLDL pun akan turun, nanti LDL turun gitu kerjanya si HMG-CoA reduktase inhibitor. Nah itu mekanisme yang pertama. Terus ada juga yang kedua, ternyata statin ini dia bisa nurunin sintesis dari bisa menstimulasi sintesis dari reseptor LDL. Nah, jadi bisa bikin reseptor LDL nih yang hijau-hijau ini jadi banyak di permukaan liver atau di si livernya. Sehingga apa? Sehingga nanti karena reseptornya banyak, maka LDL-LDL yang beredar itu dia akan lebih banyak lagi yang didegradasi, meningkatkan degradasi LDL. Maka LDL yang dimusnahkan makin banyak juga dong, karena reseptor-reseptornya nih yang menjadi pintu degradasinya itu semakin banyak gara-gara si statin. Kemudian yang ketiga, ini ya tadi ya, dia meningkatkan LDL degradasi karena banyak reseptornya dan menurunkan si intraselular kolesterol. Jadi inilah fungsi atau mekanisme dari HMG-CoA reduktase inhibitor atau statin. Nah, contoh-contohnya apa nih? Contoh-contoh dari obat-obatan statin itu ada simvastatin, atorvastatin, rosuvastatin, pravastatin, fuvastatin, lovastatin. Yang namanya juga statin, jadi belakangnya statin-statin. Biasanya diminum kali sehari di malam hari. Nah, dia HMG-CoA reduktase inhibitor. Nah, sejauh ini sebelum kakak jelasin lagi tata laksana farmakologi berikutnya, ada yang mau ditanya dulu nggak, teman-teman? Kalau nggak ada, boleh reaction deh. Oke, aman ya, terlihat aman. Nggak apa-apa, nanti kalau ada yang mau ditanyain, boleh ke page. Nah, kemudian obatan yang kedua. Oke, makasih Asya reactionnya. Nah, obat yang kedua itu bile acid sequestran. Jadi, di sini contoh-contoh obatnya dulu ada ini ya, kolestiramin, kolestipol, itu kemudian juga ada kolsevelam. Nah, ini dosis-dosisnya. Nah, gimana sih bile acid sequestran, mekanisme kerja obatnya? Nah, kalau golongan ini, dia itu kerjanya adalah dengan menghambat absorpsi dari si empedu. Nih, hambatan terhadap absorpsi asam empedu pada sirkulasi enterohepatik. Kita lihat gambarnya, gimana sih maksudnya. Nah, jadi ketika asam empedu dia dikeluarkan gitu oleh si bile duct itu menuju usus halus, maka di sini kan ada nih bile acid nih, bile acid. Nah, bile acid ini nanti normalnya dia itu akan balik lagi
ke liver atau ke hepar menggunakan sirkulasi enterohepatik. Entero itu artinya usus halus, hepatik itu hepar. Jadi dari usus set ke hepar gitu. Dia menggunakan sirkulasi ini. Jadi balik lagi ke hepar untuk nanti jadi bile acid gitu. Nah, teman-teman harus tahu kalau si bile acid itu dia dibentuk dari kolesterol gitu ya. Ini yang harus tahu dulu. Bile acid itu dia dibentuk dari kolesterol. Kolesterol. Nah, kalau misalnya obat ini, si bile acid sequestran ini, cara kerjanya adalah dengan menghambat tadi reabsorpsi dari bile acid kembali ke liver. Artinya si bile acidnya itu akan dibuang aja ke feses gitu. Terus aja ngikut ke usus halus, usus besar, dan nantinya dibuang. Oleh karena itu, tubuh kan akan merasa kekurangan nih bile acidnya. Jadinya kolesterol yang ada di liver akan lebih digunakan untuk membuat bile acid yang baru. Karena nggak ada nih kembali lagi nih dari si entero itu dari usus halus tuh nggak ada yang balik lagi nih karena dihambat sama si obat ini bile acid sequestran ini sehingga kolesterol yang ada di liver itu akan fokus digunakan untuk membentuk bile acid bukan untuk membentuk VLDL dan lain-lain gitu. Jadi kolesterolnya itu akan ya adalah yang digunakan untuk bile acid sehingga VLDL-nya akan nggak gitu. Ini untuk bile acid sequestran. Kemudian jenis obat yang berikutnya ada fibrat. Nah, kalau fibrat ini dia ada 4 jenis, yaitu gemfibrozil, bezafibrat, ciprofibrat, dan juga fenofibrat. Cara kerjanya gimana? Cara kerjanya itu dengan menurunkan sintesis trigliserida di hati. Jadi kan kita udah sering nih mengulang-ulang kalau hepar tuh dia bisa mensintesis lemak sendiri gitu. Nah, cara untuk biar dia nggak terlalu banyak trigliserid itu dengan asam fibrat. Kita lihat mekanisme of action-nya yang fibrat yang ini. Nah, si gemfibrozil ini dia obat fibrat. Jadi dia itu akan membantu untuk ya di sini kan ya. Dia akan membantu untuk mencegah sintesis ataupun dengan cara dia itu akan mendukung enzim dari lipoprotein lipase. Nah, jadi trigliserid-trigliserid yang dibawa sama VLDL itu dia akan dipecah gitu, dipecah aja. Jadi fatty acid akan digunakan sebagai bahan untuk energi gitu. Jadinya, nah ini memecahkan trigliserid, akhirnya pasien itu akan turun juga sintesis dari trigliseridnya karena fokus untuk dipecahkan menjadi free fatty acid. Seperti itu. Jadi ini, obat ini mengaktifkan enzim lipoprotein lipase yang kerjanya memecahkan trigliserid. Ini ya, yang digarisbawahi memecahkan trigliserida oleh lipoprotein lipase. Nah, ini untuk obat-obatannya tadi sudah disebutkan, ini dosisnya biasanya dimakan sekali sehari. Fibrat. Nah, kita bisa lihat nih teman-teman, kalau fibrat ini ternyata sangat ampuh untuk menurunkan trigliserida. Gitu. Jadi memang setiap obat itu punya ciri khasnya masing-masing. Nah, kalau fibrat dia ampuh sekali untuk menurunkan trigliserid karena trigliseridnya dipecah. Kemudian ada nikotin atau niacin. Nah, untuk asam nikotinik ini dia itu bisa menghambat enzim hormon sensitif lipase di jaringan adipose. Nanti akan mengurangi jumlah asam lemak bebas atau free fatty acid. Nah, contohnya itu adalah obat-obatannya itu niacin. Nah, nama lainnya niacin. Gitu. Biasanya dikasih di malam hari. Nah, untuk niacin ini gimana sih caranya? Dia itu tadi menghambat enzim hormon sensitif lipase. Artinya, ini tuh akan menghambat perubahan dari triacylglycerol menjadi fatty acid. Sehingga nanti yang fatty acid yang masuk ke liver itu akan berkurang, teman-teman. Sehingga nanti bahan baku untuk pembentukan VLDL di liver juga akan berkurang. Kalau VLDL berkurang, LDL pun berkurang. Gitu. Jadi niacin ini bagus untuk menurunkan LDL. Gitu ya. Jadi semoga teman-teman kebayang tadi kalau misalnya si fibrat itu dia justru mendukung pemecahan trigliserid ini dipecah-pecah supaya
turun. Kemudian untuk yang niacin, justru dia itu adalah menghambat pemecahan dari triacylglycerol menjadi fatty acid, sehingga nanti fatty acid pun akan turun dan juga sintesis VLDL di hepat pun akan turun. Kayak gitu. Nah, masih ada lagi, ini 3 obat lagi, itu seperti ezetimibe, itu untuk menghambat absorpsi kolesterol. Ini absorpsi kolesterol di usus halus. Jadi ketika absorpsinya dihambat, maka nanti yang beredar pun, yang di metabolisme pun akan berkurang. Jadi langsung aja nih dibuang aja gitu ke feses, kolesterolnya nggak usah diproses lah dalam tubuh. Terus juga ada inhibitor PCSK9. Nah, ini fungsinya adalah untuk mendegradasi reseptor LDL. Jadi kalau misalnya reseptornya berhambat, maka nanti akan menurunkan LDL. Jadi akan meningkatkan ekspresi dari si hepatositnya. Jadi obat ini tuh seperti sengaja ngerusakin reseptor LDL sehingga nanti heparnya itu sendiri akan meningkatkan lagi atau mengupregulasi ya istilahnya, upregulasi dari reseptor LDL sehingga nanti reseptor LDL makin banyak, LDL yang degradasi makin banyak dan LDL pun akan turun. Gitu. Contohnya ini adalah alirocumab dengan dosis 75 mg. Kemudian juga bisa evolocumab. Terus yang terakhir, ini sebetulnya bukan obat-obatan utama ya untuk asam lemak omega 3. Dia itu masuk ke unsaturated, unsaturated, gimana sih? Saturated gitu. Dan ternyata dari beberapa literatur dia bilang kalau misalnya asam lemak omega 3 yang ada di minyak ikan bagus banget nurunin trigliserida. Jadi bisa lah jadi salah satu suplemen gitu, suplemen buat menurunkan kolesterol. Nah, kemudian gimana sih Kak tata cara milih obatnya? Jadi kan yang dijelasin banyak banget nih jenisnya. Ada fibra, statin, terus juga ada niacin, ada bile acid sequestran. Ini gimana sih cara milihnya nih dari banyaknya obat itu? Apakah dipakai semua barengan atau dipilih salah satu aja? Nah, jadi dari Perkeni itu ngasih beberapa rekomendasi nih teman-teman. Tergantung kebutuhan gitu. Nah, lihat kalau misalnya utama untuk mencapai target LDL itu tadi udah kakak bilang itu statin. Karena dia itu keren banget ya, apa si MOA-nya dia menghambat si HMG-CoA reduktase sehingga sintesis kolesterol di hepar akan turun, VLDL pun turun, LDL pun turun. Oleh karena itu dia sangat bagus untuk menurunkan LDL. Nah, ingat lagi, kenapa penurun obat yang nurunin LDL itu penting? Karena target utama terapi dislipidemia yang primer adalah nurunin LDL dulu. Kalau LDL udah normal, barulah urus si trigliserid, HDL, ataupun kolesterol total gitu. Jadi memang utamanya turunin LDL dulu. Nah, nanti si statin ini dia bisa dikombinasi nih, kombinasi. Kalau misalnya nggak dengan statin aja ternyata LDL masih tinggi, boleh ditambahin bile acid sequestran, boleh ditambahin ezetimibe, boleh ditambahin inhibitor PCSK9 gitu. Jadi utamanya cobain dulu sama statin nih monoterapi. Kalau ternyata udah dievaluasi, ternyata LDL-nya masih belum terkontrol nih, boleh dikombinasi gitu. Nah, terus ini kalau misalnya pada pasien ini trigliseridnya nih yang tinggi banget, maka itu direkomendasikan untuk kita ngasih obat yang menurunkan trigliserida. Ini kalau misalnya lebih dari 200 dan tidak sembuh dengan perubahan gaya hidup, maka bisa dikasih statin juga gitu. Tapi kalau misalnya trigliseridnya nih di pasien udah lebih dari 500, ini udah bahaya banget nih teman-teman, udah danger karena bisa bikin pankreatitis. Trigliserid yang lebih dari 500 nih, meskipun LDL-nya sama-sama tinggi, tapi kita fokus turunin trigliserid dulu deh, yaitu pakai fibra gitu. Nah, kalau misalnya masih tidak terkontrol, bisa ditambahin asam lemak omega 3 gitu. Jadi semoga kebayang ya teman-teman, target utama itu turunin LDL, baru yang lain-lain. Tapi, nih, ini kesimpulan. Tapi, kalau trigliserid lebih dari 500, ya utamakan ini dulu. Atau turunin TG dulu. Pakai fibra, ya, gitu. Terus, kalau misalnya cara nurun LDL udah tahu, pakai statin. Cara nurunin trigliserid udah tahu, bisa pakai fibra. Terus, HDL gimana nih, Kak?
HDL kan rendah, kita pengen ningkatin HDL, gimana caranya? Nah, ternyata dari panduan pengelolaan ini, untuk HDL tuh nggak ada terapi spesifiknya biar dia meningkat, karena dia akan mengikuti gitu. Jadi nggak ada yang, nih HDL-nya dinaikin pakai obat anu, nah, nggak ada. Jadi ya dia tuh bukan target terapi utama si HDL ini. Jadi kita fokus ke nurunin LDL, nurunin trigliserida gitu. Nah, ini si alur tata laksananya. Kalau misalnya LDL-nya lebih dari 130 atau kalau di Indonesia kan tadi di panduannya lebih dari 100, maka disebut tinggi gitu LDL-nya. Nah, pertama-tama coba lifestyle change dulu, diet, exercise, berhenti merokok. Nah, kemudian kalau dengan modifikasi gaya hidup ternyata turun, ya udah monitor, nggak perlu obat. Tapi kalau misalnya ternyata nggak turun, maka kasih statin. Makanya tadi kakak bilang statin ini pilihan utama dulu, pertama gitu yang dipilih. Nah, kemudian apabila dengan statin ternyata bagus nih berhasil, nah kita monitor. Namun apabila dengan statin pun dia masih tinggi LDL-nya, maka kita pikirkan untuk dikombinasi. Makanya di sini dikombinasi dengan ezetimibe, niacin atau obat-obatan anti kolesterol yang lain. Seperti itu. Jadi intinya teman-teman kalau ada pasien coba dulu nih si lifestyle modification, apabila enggak masih nggak berhasil coba pakai statin dulu. Gitu. Nanti kalau statin masih nggak berhasil juga boleh dikombinasi. Terus nanti cek nih trigliseridnya nyampe 500 enggak. Kalau trigliseridnya lebih dari 500 bisa pakai fibra. Gitu. Nah, komplikasinya, jadi ini gimana sih komplikasinya? Kenapa dislipidemia ini sangat disorot gitu? Kenapa dia berbahaya? Karena dia itu bisa menyebabkan pembentukan aterosklerosis nih teman. Tadi kakak udah bilang ada lemak-lemak yang jahat, itu tuh karena dia memiliki fitur aterogenik atau pembentukan aterosklerosis. Aterosklerosis ini bahasa kitanya mungkin plak gitu ya, yang menyumbat pembuluh darah. Nah, apabila terjadi penyumbatannya di koroner, maka dia bisa menjadi penyakit jantung koroner. Bisa kena angina pectoris pasiennya. Apabila dia nyumbatnya di arteri vaskular atau arteri perifer gitu ya, maka bisa menjadi PAD. Nah, PAD, peripheral artery disease. Kemudian apabila dia menyumbatnya di arteri kepala, maka bisa jadi stroke iskemik. Iskemik ya. Gitu. Jadi seberbahaya itulah dislipidemia apabila tidak ditangani, teman-teman. Nah, gimana sih perjalanannya dislipidemia bisa sampai komplikasi ini semua? Perjalanannya adalah, nih ketika terjadi dislipidemia, maka itu bisa merusak, nih kakak ngejelasin yang gambar ini dulu deh. Maka itu dia bisa merusak dari endotel. Endotel itu adalah epitel yang ada di pembuluh darah, teman-teman. Ini nih. Nah, rusaknya endotel ini banyak faktornya juga ternyata. Contohnya hiperlipidemia atau dislipidemia, hipertensi, merokok, terus juga di sini ada homocysteine, kemudian ada faktor-faktor lain, toksin, virus, dan lain-lain. Yang sering kita highlight itu adalah kondisi dari hipertensi atau merokok. Nah, apabila udah agak injury nih, udah ada kerusakan dari endotelnya, maka di sini tuh nanti akan terjadi monosit. Itu akan berubah menjadi makrofag. Dan dia akan masuk ke endotel yang injury, yaitu di bagian tunika intimanya, di layer sini, yang penuh dengan otot halus gitu. Nah, kemudian nanti makrofag ini dia akan memakan LDL. Jadi kan di sini ceritanya LDL banyak nih di pasien-pasien yang dislipidemia. Nah, makrofag itu nanti akan memfagosit dari LDL, memfagosit dan akan berubah menjadi foam cell. Foam cell. Jadi makrofagnya itu akan berubah menjadi foam cell. Nah, foam cell ini ya gambarnya foam cell. Jadi foam cell itu makrofag yang sudah memfagosit LDL gitu. Jadi di dalamnya itu ada lemaknya nih si makrofag nih. Menjadi dia foam cell. Nah, foam cell ini kemudian dia bisa berakumulasi nih, kumpul di tunika intima dari pembuluh darah. Maka ada fatty streak. Jadi fatty streak ini seperti apa ya? Ada kumpulan lemak-lemak lah di dalam pembuluh darahnya. Nah, lama-kelamaan apabila tidak dikontrol, ini proses ini terus berlanjut sehingga nanti obstruksinya
akan semakin parah gitu. Yang menyumbat si pembuluh darah itu akan semakin parah lagi. Nah, jadi kalau misalnya dibayangin pembuluh darah yang normal kan harusnya nih lancar-lancar aja gitu kan dia masuk ke sini gitu ya darah itu. Tapi dengan adanya aterosklerosis ini dia malah tersumbat nih. Apalagi kalau udah lebih parah bisa sampai sumbatan total gitu. Nah, menyumbat ini itu si pembentukan aterosklerosis. Ini isinya juga sama. Jadi dia LDL itu dia bisa merusak endotelium, endotel tadi. Nah, kemudian dia akan menyebabkan inflamasi, kemudian nantinya monosit itu akan menjadi makrofag. Nah, makrofagnya nanti akan memfagositosis dari LDL dan menjadi foam cell. Nah, si foam cell ini nanti akan beradalah di bagian endotel, di bagian layer tunika intima namanya dari pembuluh darah sehingga akan membentuk lipid core yang ini ya, lipid debris atau lipid core. Kemudian terjadi deh pembentukan ateroma. Ateroma tuh si plak yang menyumbatnya gitu. Dan nama proses ini adalah aterosklerosis. Gitu. Nah, kalau udah terjadi pembentukan aterosklerosis bisa berbagai macam lah, bisa jadi penyakit jantung koroner, penyakit arteri perifer ataupun stroke iskemik. Gitu. Terus selain itu komplikasi yang lain juga bisa pankreatitis akut nih. Tadi kakak udah bilang kalau misalnya trigliseridnya itu lebih dari 500 bisa pankreatitis. Kenapa? Karena ketika serum trigliseridnya itu sangat tinggi, maka dia akan meningkatkan viskositas plasma dan bisa menyebabkan sumbatan dari kapiler-kapiler darah menuju pankreas. Sehingga pankreasnya itu bisa iskemik nih teman-teman. Sehingga kalau pankreas iskemik itu bisa terjadi pankreatitis gitu. Dan juga di sini free fatty acid itu dia bisa merusak platelet, ini itu platelet dan juga vaskular endotelium di bagian pankreas sehingga nanti bisa iskemik juga pankreas dan menjadi pankreatitis. Itu. Terus komplikasi yang lain bisa jadi arkusenilis, ini kita udah bahas karena LDL yang tinggi dia bisa masuk nih ke pembuluh darah di kornea, di limbus, di daerah ini ya perbatasan kornea dan juga uh, ini konjungtif. Nah, maka nanti akan terbentuklah si lingkaran putih ini. Isinya tuh LDL. Kemudian pembentukan santoma di berbagai lokasi di dalam tubuh, di kulit ya, di kulit tubuh, bisa di mata, tangan, kaki, badan. Itu karena tadi pembentukan dari si foam cell. Jadi ini tuh isinya foam cell. Nah, foam cell itu kan tadi kakak udah jelasin, dia itu adalah makrofag yang memfagosit dari LDL. Tuh. Nah, kemudian kita lanjut ke nice to know nih. Kalau misalnya karbohidratnya tinggi nih Kak, pasiennya eh, sering makan karbo yang tinggi, terus gimana nih dengan kolesterol? Nah, di sini kita harus ingat nih teman-teman, kalau karbohidrat itu, misalnya karbohidratnya tinggi nih, kita kita sih nggak diet lemak, ya. Maksudnya kita nggak sering makan lemak Kak, tapi aku banyak makan aja gitu, karbohidrat. Nah, karbohidrat itu bisa dimetabolisme menjadi em, pecahan terkecilnya adalah glukosa. Nah, si liver dia itu punya kemampuan untuk mengubah glukosa menjadi trigliserid. Nih, glukosa ataupun fruktosa dengan proses-prosesnya dia bisa jadi trigliserid. Nah, trigliseridnya bisa jadi VLDL. Jadi intinya ya ada gitu, gitu pathway atau jalur dari konsumsi karbohidrat ke peningkatan dari VLDL. Meskipun dia secara nggak langsung, tapi harus diubah dulu di liver gitu. Tapi di sini di literatur dia bilang terhadap LDL tuh netral. Oleh karena itu, pasien yang udah dislipidemia, boleh kok dia makan karbohidrat untuk gantiin diet dari lemak. Jadi, karena lemaknya harus dibatasi banget di dislipidemia, maka boleh nih sumber energinya dari karbohidrat. Tapi, nah, kalau misalnya kebanyakan, tetap aja dia bisa jadi trigliserid gitu. Oleh karena itu, dibatasi, teman-teman harus kurang dari 60% dari total kalori. Gitu. Intinya, kalau secara diet, emang harus seimbang nih, teman-teman. Gitu. Nah, dan si karbohidrat ini juga dia bisa menurunkan kolesterol HDL dan juga peningkatan konsentrasi trigliserid dengan ini mekanisme ini. Gitu. Karena karbohidrat ujung-ujungnya bisa jadi trigliserid juga. Oleh karena itu boleh dimakan tapi dibatasi kurang dari 60%. Gitu. Hmm.
Kemudian ini nice to know yang kedua, contoh makanan dan kandungannya yang menyebabkan dislipidemia. Nah, tadi kakak udah jelasin yang paling berbahaya dan harus dihindari itu namanya trans fat atau temennya si saturated. Kalau saturated lah boleh kurang dari 7% atau kurang dari 10% masih dimakan. Tapi kalau trans fat sebaiknya dihindari gitu. Nih, asam lemak trans namanya karena dia bisa ningkatin LDL dan menurunkan HDL dan dia itu punya kemampuan tadi aterogenik tadi pembentukan aterosklerosis. Makanya bahaya banget kan untuk jantung lah, untuk otak lah, untuk pembuluh darah secara general itu berbahaya. Nah, sumber asam lemak trans itu biasanya dari produk yang terbuat dari minyak yang terhidrogenasi parsial. Contohnya itu biskuit asin, kue kering yang manis, cookies, donat, roti, dan makanan lain yang digoreng. Nih, memakai minyak nabati yang dihidrogenisasi atau digoreng secara panas gitu. Yang minyak goreng panas. Nah, di sini kan contohnya ya junk food ya teman-teman. Dia isinya lemak trans semua nih. Jadi seperti inilah kalau misalnya nanti teman-teman mau mengedukasi pasien-pasien, boleh diingatkan untuk yang si translipidnya ini dihindari. Gitu. Nah, ini rekapnya tadi dari dislipidemia. Ini ada definisinya adalah ketidakseimbangan fraksi lipid di mana kolesterol meningkat, LDL meningkat, TG meningkat, atau HDL yang meningkat. Dia ada dua klasifikasinya, primer, sekunder. Etiologi yang utama di sini kakak tulis utama adalah sedentary lifestyle. Terus patogenesisnya ini tadi berhubungan juga dengan metabolisme lemak. Untuk manifestasi klinisnya ini biasanya asimptomatik ya, asimptomatik tapi bisa kelihatan gitu pasiennya oh udah muncul ini nih ada arcus senilis, ada santoma. Nah, boleh dicek secara labnya. Terus tata laksananya ini harus ada dua elemen ya, non farmakologis atau farmakologis. Jadi kurang banget nih kalau misalnya hanya fokus di farmakologis atau hanya fokus di sini. Jadi ini elemen-elemennya harus diingat juga nih teman-teman. Nah, tadi tentang statin. Jadi kan kakak bilang kalau statin itu dia pilihan utama ya, pilihan utama. Nah, statin ini dia punya intensitas yang berbeda-beda teman-teman. Jadi ada yang high intensity atau intensitas tinggi dan juga ada yang moderate serta yang low intensity. Nah, contoh-contoh yang high intensity itu adalah Ator dan juga rosuvastatin. Yang moderate ini atau rosu juga tapi beda dosisnya serta ada teman-temannya nih simvastatin, pravastatin, lovastatin dan ada yang low intensity. Artinya kemampuan penurunan LDL-nya pun semakin rendah gitu. Jadi ini tergantung apa ya kekuatan efek dari si statin tersebut. Nah, ini juga ada tata caranya dari Perkeni nih. Kalau misalnya udah ada penyakit jantung koroner, ini otomatis harus yang high intensity. Kalau misalnya LDL-nya lebih dari 190, ini harus yang high intensity juga. Kalau ada diabetes, umurnya masih 40 sampai 75 tahun, bisa pakai moderate. Kalau udah ada penyakit jantung koroner, moderate atau high intensity. Terus tadi ya komplikasinya yang berhubungan dengan aterosklerosis, bisa PJK, stroke atau peripheral artery disease, pankreatitis, arkosenilis ataupun bentukan santom. Oke, materinya udah beres nih teman-teman. Alhamdulillah. Nah, sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak dari teman-teman semua tentang dislipidemia ini? Oh, kemarin tuh ada yang nanya juga nih pertanyaannya, kalau misalnya berat badannya kurus, Kak, itu bisa jadi dislipidemia nggak ya? Gitu. Soalnya kan tadi secara patogenesis, di sini Kakak nulis yang obesitas gitu, yang biasanya kena dislipidemia karena berkaitan dengan peningkatan berat badan, peningkatan adiposit, dan lain-lain. Terus yang pasien-pasien yang kurus bisa nggak nih kena dislipidemia? Nah, jawabannya bisa. Jadi untuk yang pasien yang dia itu kurus atau normal weight, itu tetap juga bisa tinggi sebetulnya si LDL, HDL, dan lain-lain. LDL, kolesterol, dan trigliseridnya. Karena tadi faktor genetik gitu. Meskipun dia nggak banyak makan sebetulnya atau nggak sedentary lifestyle itu juga, tapi bisa karena faktor genetik. Adanya alterasi dari metabolisme lipidnya gitu. Jadi ada yang namanya itu normal weight dyslipidemia. Jadi jawabannya bisa ya. Tapi itu untuk pasien yang memang secara genetik punya kecenderungan gitu. Tapi kalau
kita ini berat badannya udah kayaknya aku nggak obes banget deh Kak, terus aku juga nggak selalu sering banyak makan lemak, aktivitas fisikku juga kayaknya nggak semager itu juga, ya ya semoga aja kita nggak kena dislipidemia gitu, kalau emang nggak ada faktor genetiknya. Gitu. Oke, boleh ada yang mau ditanyakan nggak sebelum kakak tutup? Kalau nggak ada, reaction lagi teman-teman. Oke, sepertinya aman ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh di WA aja. Berarti dari genetik aja, Kak. Iya, kalau misalnya dia itu tadi ya, yang normal weight ataupun yang langsing, tapi tetap dislipidemia bisa karena genetik. Atau dia ada penyakit lainnya. Contohnya tadi, misalnya nih dia itu kena ada makan obat-obatan atau ada kondisi hipotiroid. Tapi kondisi itu pun nanti bakalan membuat dia itu apa ya, meningkat juga sih berat badannya. Gitu. Sama ada juga yang kakak tahu itu adalah kondisi NAFLD. Nah, tapi ini kayaknya kejauhan sih. Cuman nggak apa-apa. Nice to know ya teman-teman. Jadi di sini tuh non alcoholic fatty liver disease. Nah, kalau pasien-pasien yang udah punya ini, dia tuh biasanya punya kecenderungan si livernya itu untuk ngehasilin terlalu banyak lipid juga dan jadi dislipidemia juga. Meskipun pasiennya misalnya nggak obesitas. Tapi dia tuh kayak lingkaran gitu. Pasien yang dislipidemia bisa bikin NAFLD, yang NAFLD bisa memperparah dislipidemianya gitu. Jadi semoga kebayang ya teman-teman kalau yang kurus atau yang normal weight itu tetap bisa. Cuman ya pasti ada kondisi yang mendasarinya lah. Gitu. Bukan karena si lifestyle tadi. Karena kalau secara lifestyle, sedentary lifestyle itu ya excess energi pasti apa ya berat gitu, berat badan kayak gitu. Ini apakah udah aman teman-teman? Ya, semoga udah aman. Ini nice to know. Nanti takutnya bingung pas baca ini seperti tiba-tiba ada NAFLD. Nah, kalau udah aman, kakak ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga pembelajaran hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga berguna untuk teman-teman, bukan hanya untuk ujian aja, tapi juga untuk nanti karir teman-teman sebagai seorang dokter. Kalau ada yang mau ditanyain, boleh ke PC aja. Kalau gitu, alhamdulillahirobbilalamin, kakak tutup untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, please teman-teman.